Bab 171 Master yang mendominasi. Sama seperti suara itu terdengar dan tekanan menyelimuti segalanya, sesosok berdiri di depan Chu Feng seperti hantu dan menempatkan Chu Feng dan Su Rou di belakangnya. Orang itu memiliki jubah putih di atas bahunya dan itu juga menutupi wajahnya. Tidak lain adalah spiritualis dunia yang diundang oleh sekolah Azure Dragon dengan harga yang sangat tinggi, dan juga disebut sebagai ahli tanda pagar dua di sekolah Azure Dragon, Zhuge Liuyun. Ini tetua Zhuge, apa yang terjadi? Mengapa tetua Zhuge membela Chu Feng? Apakah ada hubungan antara keduanya? Petik 2. Jika dikatakan bahwa penampilan tetua Li masih agak diharapkan, Zhuge Liuyun pasti tidak terduga. Penampilannya bisa dikatakan mengejutkan semua orang. Untuk mengetahui bahwa di dalam sekolah Azure Dragon, orang yang paling ditakuti semua orang bukanlah kepala sekolah Azure Dragon, juga bukan 6 pelindung, juga bukan Zhongli Yihu. Pada saat itu, yang lebih tua yang berdiri di depan Chu Feng, Zhuge Liuyun. Tetapi dibandingkan dengan kebingungan orang lain, Su Rou bersukacita. Dia secara pribadi melihat Zhuge Liuyun menerima Chu Feng sebagai muridnya, jadi dia sangat tahu bahwa demi Chu Feng, pria tua itu membunuh Leng Wuzui yang mengikutinya selama bertahun-tahun. Saat itu, sejak dia muncul, tidak ada yang bisa menyentuh Chu Feng lagi. Saat emosinya mengaduk, Su Rou diam-diam melemparkan pandangannya ke arah Chu Feng. Dia menemukan bahwa Chu Feng tenang dan acuh tak acuh. Meskipun ada juga kebahagiaan yang tergantung di wajahnya, tidak terlalu banyak ekspresi terkejut, seolah-olah semuanya sesuai harapan. Ketika dia melihat itu, Su Rou mengerutkan bibirnya dan bersembunyi berkata dalam hatinya, orang ini. Tidak heran dia berani melakukan hal-hal yang berani seperti itu. Dia sudah tahu bahwa Zhuge Liuyun akan membantunya. Petik 2. Zhuge Liuyun, aku hanya ingin menyelesaikan beberapa dendam pribadi. Mengapa kamu perlu membuat segalanya lebih sulit bagi aku? Zhongli Yihu mengerutkan kening dan dia tidak bisa membantu tetapi menurunkan nada dalam suaranya. Dapat dilihat bahwa dia juga takut pada Zhuge Liuyun. Dendam pribadi? Dendam pribadi apa? Zhuge Liuyun bertanya dengan acuh tak acuh. Anak ini membunuh muridku. Sebagai tuannya, aku membalaskan muridku. Apakah itu dendam? Zhongli Yihu menjawab dengan sebuah pertanyaan. Itu memang dendam, tetapi karena seperti ini, itu berarti aku perlu lebih banyak mengganggu masalah ini. Zhuge Liuyun tersenyum. Maksud kamu apa? Ketika kata-kata itu keluar, bukan hanya Zhongli Yihu yang sedikit terpana, hampir semua orang di tempat kejadian memiliki otak mereka yang dipenuhi kabut. Mereka tidak bisa membantu tetapi memperdalam tebakan mereka terhadap hubungan Chu Feng dan Zhuge Liuyun. Kamu ingin membunuh Chu Feng untuk membalas muridmu. Sebagai tuannya, itu sangat masuk akal. Petik 2. Namun, Chu Feng adalah murid aku sendiri. Sebagai tuannya, aku melindungi murid aku. Itu masuk akal juga kan? Zhuge Liuyun membuka tangannya dan dia mengatakannya dengan santai. Kata-katanya yang tampaknya biasa saja seperti sambaran petir di langit yang cerah dan gemuruh guntur di danau yang tenang. Seketika, kerumunan menjadi gempar. Apa? Chu Feng adalah murid Zhuge Liuyun. Kapan itu terjadi? Itu tidak benar kan? Apakah aku salah dengar? Leng Wuzui mengikuti Zhuge Liuyun untuk waktu yang lama namun dia bahkan tidak secara resmi menerimanya sebagai muridnya. Kapan Chu Feng menjadi muridnya?
Bagian mana yang dia sukai tentang Chu Feng? Petik 2. Apakah itu bakat menumbuhkan bela diri Chu Feng? Itu berarti Chu Feng juga memiliki kekuatan roh, dan Zhuge Liuyun ingin membesarkannya menjadi spiritualis dunia? Petik 2. Kerumunan benar-benar meledak dan mereka membuat segala macam dugaan terhadap masalah itu. Itu terjadi dengan tiba-tiba dan orang-orang di tempat kejadian tidak siap sama sekali. Itu benar-benar mengenai hati kecil mereka dan mereka tidak bisa mengikuti apa yang terjadi pada saat itu. Zhuge Liuyun, lelucon macam apa ini? Kamu mengatakan bahwa anak lelaki ini adalah murid kamu? Zhongli Yihu juga memiliki keterkejutan yang tertulis di seluruh wajahnya dan ia bahkan tidak mempercayainya. Jika dikatakan bahwa dia aneh, maka Zhuge Liuyun bahkan lebih aneh darinya. Jika dia memiliki persyaratan keras untuk menerima murid, maka Zhuge Liuyun memiliki persyaratan yang lebih keras. Dia bahkan berpikir bahwa Zhuge Liuyun tidak akan menerima seorang murid pun seumur hidupnya. Mengapa dia tiba-tiba menerima murid, dan itu bahkan Chu Feng? Apakah aku tidak jelas tentang hal itu? Zhuge Liuyun tersenyum, lalu berkata, tidak apa-apa. Aku akan mengatakannya lagi. Petik 2. Semua orang di sini, dengarkan. Chu Feng adalah satu-satunya muridku. Jika ada yang berani menyentuh jari-jarinya, orang itu membuat aku, Zhuge Liuyun, musuh. Tidak peduli siapa itu, aku akan membunuh tanpa kesalahan. Petik 2. Suara Zhuge Liuyun sangat tebal dan memiliki daya tembus yang sangat kuat. Setelah menyusuri lautan manusia, itu bergema seperti lonceng dalam tahap hidup dan mati. Setiap orang yang mendengarnya tertegun. Pada saat itu juga, banyak orang yang terdiam. Namun, mereka mendapat jawaban di hati mereka. Mereka akhirnya tahu mengapa Chu Feng berani menantang Gong Luyun, mengapa dia berani menghancurkan kultivasi murid-murid istana, dan mengapa dia berani membunuh Wu Jiu. Itu karena dia memiliki master yang cukup mengesankan, Zhuge Liuyun. Zhongli Yihu, apakah kamu masih akan menyerang muridku? Zhuge Liuyun berkata dengan acuh tak acuh. Kulit Zhongli Yihu berubah menjadi ungu dan fitur wajahnya semua bengkok. Mereka menjadi seburuk yang mereka bisa, dan dengan mendengus dingin, dia bersiap untuk berjalan di live ended stage karena dia tidak akan menyerang Zhuge Liuyun untuk Wu Jiu. Berhenti. Tapi sebelum membiarkan Zhongli Yihu pergi, formasi roh menyegel seluruh tahap hidup dan mati dan secara paksa mengunci Zhongli Yihu di dalamnya. Zhuge Liuyun, apa yang kamu inginkan? Sebagai tanggapan, Zhongli Yu sedikit panik. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa bahkan setelah menyerah, orang tua itu masih tidak mau membiarkannya pergi. Aku masih bertanya padamu, apakah kamu tidak mendengarnya? Zhuge Liuyun juga tidak senang dan nadanya jelas menjadi dingin. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Zhongli Yihu benar-benar ketakutan. Dalam Azure Dragon School, bisa dikatakan bahwa dia tidak takut pada langit atau bumi. Tetapi dia hanya takut pada satu orang, dan itu adalah Zhuge Liuyun. Tidak peduli itu metode atau kultivasi, dia lebih rendah darinya. Jika kamu tidak mengerti, aku dapat mengingatkan kamu. Berhenti berpikir untuk menyakiti Chu Feng. Jika Chu Feng bertemu dengan masalah, orang pertama yang akan aku cari adalah kamu. Pada saat itu, tidak akan ada orang yang bisa melindungi kamu. Zhuge Liuyun mengatakan itu dengan sangat keras dan dia tidak peduli tentang bagaimana perasaan Zhongli Yihu. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin ketika mereka melihat pemandangan itu. Di dalam sekolah Azure Dragon,
kemungkinan hanya Zhuge Liuyun yang berani berbicara dengan Zhongli Yihu seperti itu. Oke, aku berjanji bahwa aku tidak akan menyentuh Chu Feng di masa depan. Hal yang tak terduga adalah bahwa ketika menghadapi Zhuge Liuyun, Zhongli Yihu tidak membantah dan dia menyerah ketika dia dihadapkan pada situasi sulit di depan orang banyak. Bagaimana orang tahu bahwa jauh di lubuk hati Zhongli Yihu, dia benar-benar ngeri oleh Zhuge Liuyun? Hanya mereka yang melihat metode kejam Zhuge Liuyun yang bisa merasakan itu. Apa wajah di depan kengerian itu? Itu bahkan tidak bernilai sepeser pun. Ho, itu lebih seperti itu. Zhuge Liuyun tersenyum sambil bangga pada dirinya sendiri, dan mengikuti tawanya. Formasi roh yang menyelimuti tahap hidup dan mati juga menghilang. Zhongli Yihu tidak punya wajah lagi dan dia tidak lagi tinggal di sana. Dia melompat maju dengan kecepatan terbang dan meninggalkan Life Ended Stage, lalu menghilang dari pandangan semua orang. Setelah itu, Zhuge Liuyun mengalihkan pandangannya ke kerumunan yang mengelilingi panggung. Pada akhirnya, matanya tertuju pada Direktur Departemen Hukuman Pengadilan Negeri, Liu Chengen. Pada saat itu, wajah Liu Chengen sangat berubah dan tubuhnya tidak bisa membantu tetapi bergetar. Jantungnya juga berdebar dengan poni dan banyak keringat dingin juga mulai mengalir dari dahinya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng akan memiliki Zhuge Liuyun di belakangnya. Dia adalah eksistensi yang ditakuti seluruh sekolah Azure Dragon. Dia benar-benar ketakutan, sampai-sampai tubuhnya gemetar. Namun, setelah Zhuge Liuyun berbicara, barulah ia tahu bahwa malapetaka menghadang jalannya. Jadi, kamu yang ingin menghukum muridku? Bab 172 hapus bermanfaat dan hapus hukuman. Aku. Saat dia menghadapi interogasi Zhuge Liuyun, rahang Liu Chengen bergetar dan lidahnya tersimpul. Dia bahkan tidak bisa mengatakan kalimat lengkap. Wus! Tiba-tiba, Zhuge Liuyun yang berada di panggung hidup dan mati melambaikan tangannya. Dengan keras, Liu Chengen yang beberapa ratus meter jauhnya terlempar kembali. Ketika dia mendarat di tanah, darah keluar dari hidung dan mulut. Wajahnya bengkak dan bahkan ada bekas telapak tangan berwarna merah darah yang tercetak di sana. Tetua Zhuge kasihanilah. Tetua Zhuge kasihanilah. Aku memiliki mata tetapi tidak mengenali Gunung Tai dan aku tidak tahu bahwa Chu Feng adalah murid kamu. Jika aku tahu, bahkan jika aku memiliki keberanian, aku tidak akan berani. Petik 2. Setelah ditampar di udara, Liu Chengen dengan cepat berlutut di lantai dan tidak peduli apa pandangan orang banyak itu. Dia tanpa henti kowetou dengan tangannya menggenggam Zhuge Liuyun yang berada di atas panggung dan dengan keras memohon untuk hidupnya. Ketika mereka melihat pemandangan itu, tidak ada yang merasa bahwa Liu Chengen kehilangan muka. Sebaliknya, mereka merasa itu sepenuhnya masuk akal. Saat menghadapi Zhuge Liuyun, siapa yang tidak berani mengikuti apa yang dia katakan? Bahkan Zhongli Yihu tidak berani membantah, belum lagi seorang tetua pengadilan batin belaka. Apakah ada orang lain yang memiliki keluhan terhadap Chu Feng? Zhuge Liuyun menyapu pandangan dinginnya ke sekelilingnya. Tatapannya yang dingin melesat kemana-mana dan suaranya yang dominan terungkap. Saat itu, siapa yang berani berbicara? Tidak masalah jika mereka memiliki keluhan mereka terhadap Chu Feng atau tidak senang padanya. Semua orang menutup mulut mereka dan tanpa sadar berjalan satu langkah ke belakang. Seolah-olah itu menyatakan bahwa mereka tidak berani memiliki keluhan terhadap Chu Feng. Mereka juga tidak berani memiliki pemikiran berbahaya terhadap murid Zhuge Liuyun. Ketika dia melihat itu,
Zhuge Liuyun mengangguk puas, lalu berjalan di sebelah Surou dan berkata, Surou, kamu telah melakukan perbuatan baik untuk muridku sebelumnya dengan melindunginya. Aku menghargai kamu dengan ini. Petik 2. Radians berkedip di pinggang Zhuge Liuyun dan obat hijau gelap muncul di telapak tangannya. Obat itu terlalu indah. Itu berkilauan, tembus cahaya, dan cahaya berputar di sekitarnya. Itu berkilauan seperti harta, dan yang paling penting adalah bahwa energi yang dikandungnya sangat besar. Bahkan udara di sekitarnya perlahan bergoyang seperti bergetar. Karena apa yang dikandung obat itu adalah kekuatan yang sangat besar. Obat luar biasa. Semua orang sangat terkejut. Bahkan para tetua inti mengungkapkan ekspresi kekaguman karena itu adalah obat yang mendalam. Itu bahkan obat mendalam yang berkualitas tinggi dan harganya sangat tinggi. Bisa dikatakan mahal dan langka. Itu adalah harta yang tidak dapat dengan mudah ditemukan, dan seseorang harus menemukannya dengan keberuntungan. Itu memiliki efek besar yang tak ada habisnya bagi orang-orang di dunia mendalam. Terima kasih, Tetua Zhuge. Bahkan mata Surou berbinar ketika melihat obat mendalam. Di wajahnya yang benar-benar cantik, dia bertabur cahaya kebahagiaan. Dia dengan hati-hati memegang obat dalam di tangannya. Obat yang dalam sangat mahal, terutama yang berkualitas tinggi. Bahkan dengan status Surou, dia tidak bisa menggunakannya sesuai keinginannya. Pada kenyataannya, bahkan banyak orang di dunia mendalam bahkan tidak mampu membeli obat mendalam berkualitas rendah tunggal. Dari itu, orang bisa tahu seberapa tinggi harga obat yang mendalam itu. Tetua Li, terima kasih juga. Zhuge Liuyun mengambil obat mendalam berkualitas tinggi lain dan memberikannya kepada Tetua Li. Tetua Li dengan ringan tersenyum dan kerutan di wajahnya semua ditekan menjadi senyuman. Ketika orang-orang memandangnya, ia tampak seperti roti kukus. Tetapi ia adalah roti kukus yang bahagia. Tindakan Zhuge Liuyun menyebabkan banyak murid dan tetua keluar dari keserakahan. Obat mendalam berkualitas tinggi adalah harta tak ternilai bagi mereka. Namun, Zhuge Liu memberikannya dengan murah hati. Namun, orang yang paling didambakan mereka adalah Chu Feng. Mereka adalah obat dalam. Obat yang dalam. Mereka bahkan merupakan obat mendalam yang berkualitas tinggi, dan kekuatan mendalam yang terkandung dalam salah satu dari mereka bahkan tidak dapat dibandingkan dengan manik-manik origin. Jika dia menelan satu, siapa yang tahu tingkat kultivasi apa yang akan dia capai? Tampaknya bisa merasakan penyelidikan kekuatan roh Chu Feng, Zhuge Liuyun dengan tajam menembak Chu Feng sekilas. Bagaimanapun, tindakan yang dia lakukan adalah untuk membantu Chu Feng. Dia ingin semua orang tahu bahwa dia tidak akan memaafkan mereka yang ingin merawat Chu Feng. Namun, dia pasti akan menghargai mereka yang membantu Chu Feng. Di samping, dia mengatakan pada murid inti dan tetua inti dari sekolah Azure Dragon, bahwa antara Chu Feng dan Gong Luyun, mereka tidak bisa memilih Chu Feng tetapi mereka lebih baik tidak condong terlalu banyak ke arah Gong Luyun karena Chu Feng memiliki tuannya mendukungnya di belakang punggungnya. Bocah busuk, kembalilah bersamaku. Zhuge Liuyun meraih bahu Chu Feng, dan setelah riak udara di sekitarnya, mereka berdua menghilang seperti iblis. Memang, orang normal tidak dapat melakukan metode yang dapat dilakukan oleh spiritualis dunia. Setelah Zhuge Liuyun pergi, kerumunan yang diam meledak dengan ledakan seperti ledakan panci, dan segala macam diskusi dimulai seperti air mendidih. Ini cukup serius. Tidak hanya Chu Feng yang jenius, ia bahkan memiliki Zhuge Liuyun sebagai tuannya. Di masa depan,
Siapa yang berani menyentuhnya? Petik 2. Itu tentu saja berita besar surgawi. Chu Feng adalah seorang jenius, karena ia dapat membunuh Wu Jiu yang berada di tingkat 5 dari ranah asal dengan budidaya tingkat pertama dari ranah asal. Setelah membunuh Wu Jiu, ia secara tak terlihat menggantikan posisi Wu Jiu di papan Azure Naga dan menjadi yang ke-9 di papan Azure Naga. Namun, Chu Feng baru berusia 15 tahun, dan di papan Azure Dragon, dia tidak diragukan lagi yang termuda di sana. Jika semua orang di papan Azure Dragon jenius, Chu Feng akan menjadi yang termuda dengan yang paling potensial. Bagaimanapun, bahkan Gong Luyun tidak bisa mengalahkan yang kuat sebagai yang lemah dan dapat membunuh lawannya yang berada 4 tingkat di atasnya. Juga, bukan hanya Chu Feng yang jenius, ada perisai besar di belakang punggungnya. Itu adalah seseorang yang bahkan kepala sekolah Azure Dragon tidak berani menyinggung. Spiritualis dunia Zhuge Liuyun. Sejak hari itu, semua orang di sekolah Azure Dragon harus mengevaluasi kembali Chu Feng. Bagaimanapun, Chu Feng memiliki bakat yang kuat. Dengan waktu singkat kurang dari 2 bulan, ia memasuki level 1 dari ranah asal dari level 7 dari ranah spirit. Hanya surga yang tahu wilayah apa yang akan ia capai pada pertempuran yang diatur dalam 10 bulan. Dengan kekuatan pertempurannya yang luar biasa, mungkin dia benar-benar bisa memblokir 3 serangan dari Gong Luyun dalam pertempuran yang diatur dalam 1 tahun. Dan menurut perjanjian, selama Chu Feng mampu memblokir 3 serangan dari Gong Luyun, dia akan menang. Pada saat itu, Gong Luyun perlu bunuh diri. Sebelumnya, orang-orang merasa bahwa Chu Feng ingin mati ketika dia menantang Gong Luyun dan peluang kemenangannya adalah 0. Namun, setelah hari ini, mereka menemukan bahwa ada ketegangan besar untuk pertempuran yang diatur. Siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah tidak diketahui. Ketika semua orang di zona inti mendiskusikan tentang Chu Feng, dia dibawa ke istana lama oleh Zhuge Liuyun. Tuan, terima kasih telah menyelamatkan aku. Chu Feng memberi hormat kepada Zhuge Liuyun. Jangan panggil aku Master. Seberapa banyak yang kamu pahami dalam buku yang aku berikan kepada kamu? Petik 2. Nada suara Zhuge Liuyun tiba-tiba berubah dingin seolah-olah tidak ada kelembutan sebelumnya terjadi. Perasaan itu seolah-olah Chu Feng tidak memenuhi persyaratannya, dia benar-benar akan membunuh Chu Feng. Namun, bagaimana Chu Feng yang sudah penuh percaya diri takut akan permintaan Zhuge Liuyun? Dengan pikiran, gas mengalir dan formasi roh yang mengelilingi dirinya dan Zhuge Liuyun muncul. Setelah melakukan itu, Chu Feng tersenyum dan berkata, "Tuan, lihat aku." Bagaimana pemahaman murid kamu? Bab 173 obrolan hati ke hati antara guru dan murid. Kamu bisa menggunakan formasi roh dengan sangat mahir. Pada saat itu, ketika dia melihat formasi roh yang mengelilinginya, Zhuge Liuyun cukup terpana. Meskipun jubah berwarna putih menutupi wajahnya, Chu Feng masih bisa merasakan penampilannya yang terkejut dan bahagia. Chu Feng terkekeh dan dia tidak benar-benar menjawab, namun, dia diam-diam mengakui kata-kata Zhuge Liuyun. Lagi pula, pada saat itu, formasi roh yang terampil sudah ditampilkan di depan Zhuge Liuyun. Chu Feng, bisakah kamu mengendalikan perubahan apapun pada formasi roh ini? Tiba-tiba, Zhuge Liuyun berbicara lagi. Tuan, perubahan apa yang kamu inginkan? Tanya Chu Feng. Perubahan dalam hal bentuk, kata Zhuge Liuyun. Sama seperti Zhuge Liuyun selesai berbicara,
formasi roh yang mengelilingi mereka menghilang dan beberapa formasi roh muncul kembali. Kali ini, formasi roh tidak mengunci keduanya di dalam dan itu hanya muncul di tangan Chu Feng. Pada awalnya, formasi roh yang tembus cahaya hanya sebesar telapak tangannya dan itu berputar di tangan Chu Feng. Namun, saat Chu Feng terus mengendalikannya, secara bertahap meninggalkan tangannya dan perlahan membesar. Kadang-kadang itu persegi panjang, terkadang itu melingkar, dan kadang-kadang itu bahkan bintang bersudut 5. Itu benar-benar berubah sesuai keinginannya. Hanya ada hal-hal yang tidak bisa dia bayangkan tetapi tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Chu Feng, apakah kamu kompeten dalam World Spirit Compass? Zhuge Liuyun bertanya lagi. Chu Feng mengangguk dan mengeluarkan World Spirit Compass. Dia menyatakan apa yang ada di situ dan apa yang diwakili berbagai simbol. Di bawah bimbingan Egi, dia tahu itu seperti punggung tangannya. Setelah itu, Zhuge Liuyun mengajukan beberapa pertanyaan lain kepada Chu Feng dan itu adalah pengetahuan yang dicatat di buku yang dia berikan kepadanya. Bahkan jika Egi tidak ada di sana, ia dapat dengan mudah menjawab pertanyaan. Analisisnya tentang makna di dalamnya sangat menyeluruh. Bagus. Setelah pemeriksaan, Zhuge Liuyun tidak banyak bicara tetapi dia mengatakan 3 barang. Namun, ketiga kata itu cukup untuk mengekspresikan perasaan terkejutnya saat ini. Aku, Zhuge Liuyun, ingin menemukan seseorang yang cukup layak bagi aku untuk meneruskan teknik aku kepadanya. Aku mencari setengah hidup aku, dan akhirnya, aku menemukan seorang murid yang memenuhi syarat. Petik 2. Saat Zhuge Liuyun memandang Chu Feng yang ada di depannya, dia terus mengangguk. Meskipun Chu Feng membawa sedikit harapan sebelumnya, saat ini, kinerja Chu Feng benar-benar melampaui harapannya. Tuan, biarkan aku memberi hormat aku. Chu Feng setengah berlutut di lantai dan menggenggam tangannya. Dia memberi hormat kepada Zhuge Liuyun sebagai murid terhadap tuannya. Kamu secara alami cerdas, dan di masa depan, kamu pasti akan menjadi spiritualis dunia yang mengesankan dengan prestasi yang pasti akan berada di atasku. Namun, sayangnya, aku hanya bisa membimbingmu tetapi tidak mengajarimu. Namun, jika kamu mau, kamu masih bisa memanggil aku Tuan. Zhuge Liuyun membungkuk, naik, dan mendukung Chu Feng. Kamu adalah tuanku. Tuan satu-satunya, kata Chu Feng dengan nada yang sangat tegas dan dalam nada, itu penuh rasa hormat. Haha, bagus. Aku benar-benar tidak salah. Meskipun Zhuge Liuyun mengatakan itu di permukaan, jelas, dia menyukai beberapa kata terakhir yang dikatakan Chu Feng. Lagi pula, setiap orang yang mampu suka menemukan murid yang berbakat untuk menurunkan keterampilan mereka. Secara kebetulan, Zhuge Liuyun adalah orang yang cakap, dan Chu Feng adalah murid yang berbakat. Setelah itu, Zhuge Liuyun meletakkan tangannya di kosmosak yang berada di pinggangnya, dan simbol-simbol bergerak saat itu terpancar dengan cahaya. Segenggam manik-manik origin muncul di telapak tangannya. Dengan pandangan sekilas, Chu Feng bisa tahu bahwa ada 100 manik-manik asal di sana. Venger, tanggal untuk pertarungan antara kamu dan Gong Luyun semakin dekat. Sebagai tuanmu, aku bisa membantumu dengan apa saja. Ambil manik-manik origin ini karena aku percaya mereka akan sedikit membantu kamu. Petik 2. Terima kasih Tuan. Chu Feng mengambil manik-manik asal ke tangannya. Dia sudah tahu bahwa Zhuge Liuyun cukup kaya, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia begitu murah hati dan memberinya begitu banyak manik-manik origin sekaligus.
Chu Feng tersentuh hatinya. Dia sangat tersentuh. Dia tidak bertindak seperti 100 manik-manik asal tidak ada artinya karena kekayaan Zhuge Liuyun. Lagi pula, mereka masih benda yang cukup mahal. Meskipun persembahan yang dirumorkan dari sekolah Azure Dragon kepada Zhuge Liuyun adalah manik-manik mendalam tunggal setiap bulan, karena Chu Feng mengerti lebih banyak. Dia merasa bahwa itu hanyalah rumor. Kenyataannya mungkin tidak seperti itu. Dia tahu bahwa obat mendalam berkualitas tinggi, manik mendalam, sangat jarang. Bisa dikatakan harta yang tak ternilai karena kekuatan mendalam yang terkandung dalam manik-manik mendalam terlalu besar. Itu memiliki efek yang sama seperti tasbih spiritual bagi orang-orang di alam roh. Karena mereka yang berada di tingkat ke-9 dari ranah mendalam tidak memiliki cara untuk membuat terobosan, itu akan membantu mereka melewati penghalang yang tidak dapat dilewati. Itu akan membantu mereka menangkap kekuatan yang sama sekali baru ketika mereka memasuki alam surga yang memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan menuju cakrawala. Dari itu, dapat dilihat betapa berharganya manik-manik mendalam itu. Belum lagi sekolah Azure Dragon kelas 2, bahkan sekolah kelas 1, sekolah Lingyun, tidak bisa sekaya menawarkan spiritualis dunia dengan 1 manik mendalam tunggal setiap bulan. Jadi, Chu Feng merasa bahwa tebakan terhadap tawaran Zhuge Liuyun hanya rumor. Belum lagi manik mendalam setiap bulan, bahkan obat mendalam berkualitas tinggi setiap bulan adalah biaya besar. Lagi pula, bagi orang normal, pengobatan mendalam yang berkualitas tinggi sudah merupakan harta yang tak ternilai. Atau nona besar dari penguasa kota burung Vermilion, Suro, tidak akan begitu bahagia ketika dia melihat obat mendalam berkualitas tinggi yang diberikan kepadanya oleh Zhuge Liuyun. Setelah meletakkan 100 manik-manik asal, Chu Feng sangat gembira di hatinya. Dia sangat ingin tahu apa yang akan dia masuki setelah dia menggunakan manik-manik origin yang mahal untuk membantu budidayanya. Juga, dalam tatapan bahwa dia memandang Zhuge Liuyun bersamanya, dia tidak bisa menghindari tetapi memiliki rasa hormat dan rasa terima kasih yang datang dari hatinya. Meskipun Zhuge Liuyun cukup kaya, bagaimanapun, dia masih perlu mengolah dirinya sendiri. Selain itu, jika orang lain kaya, itu milik mereka. Jika mereka memberikan sesuatu kepada kamu, itu karena dia memiliki kesan yang baik, dan jika mereka tidak melakukannya, itu masuk akal juga karena tidak ada yang berutang pada siapapun. Namun, setelah mengenal Chu Feng tidak lama, Zhuge Liuyun memberikan bantuan besar kepada Chu Feng. Dapat dilihat bahwa dia memiliki kesan yang sangat baik padanya. Kamu sedikit keras kepala dan kamu perlu bersikap moderat pada itu, kalau tidak kamu akan membayar mahal untuk itu. Namun, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu bisa melawan Gong Luyun dengan nyaman. Bahkan jika kamu kalah, aku masih akan melindungi hidup kamu. Zhuge Liuyun berbicara lagi. Hehe. Chu Feng hanya tertawa mendengar kata-kata Zhuge Liuyun. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia bermaksud membunuh Gong Luyun kan? Namun, setelah melihat keterampilan Chu Feng dalam formasi roh, Zhuge Liuyun menunjukkan kesukaannya terhadap Chu Feng tanpa menyembunyikannya. Tuan dan murid itu mengobrol untuk waktu yang lama, dan semakin banyak mereka mengobrol, semakin mereka masuk ke dalamnya. Pada akhirnya, Zhuge Liuyun bahkan secara pribadi memasak sepiring hidangan baik untuk Chu Feng. Meskipun mereka tidak mewah, mereka terlihat, mencium, dan rasanya enak. Yang paling penting adalah bahwa spiritualis dunia, Zhuge Liuyun, secara pribadi membuat piring.
Kemungkinan orang-orang di dunia yang dapat memakan hal-hal yang dia buat sangat sedikit. Bab 174 bertanya. Ketika mereka makan dan minum, tuan dan murid itu mengobrol dengan lebih riang. Zhuge Liuyun yang selalu memberi orang perasaan kejam membuka dinding di hatinya menuju Chu Feng. Dapat dilihat bahwa dia benar-benar tidak melihat Chu Feng sebagai orang luar, tetapi sebagai muridnya yang terpercaya. Chu Feng mengetahui bahwa ketika Zhuge Liuyun masih muda, situasi keluarganya tidak buruk. Namun, karena orang tuanya menyinggung karakter besar dari sekolah Lingyun, mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri untuk kehidupan mereka. Tetapi mereka tidak berharap bahwa seseorang akan menjualnya saat mereka melarikan diri. Ketika orang-orang dari sekolah besar itu mengejar mereka, mereka tidak membiarkan keluarganya hidup. Hanya Zhuge Liuyun yang bisa melarikan diri. Harga pelariannya adalah pembunuhan orang tuanya yang tidak berperasaan. Sejak saat itu, Zhuge Liuyun sangat jarang mempercayai siapapun. Dapat dikatakan bahwa ada semacam rasa dingin terhadap orang luar yang jauh di dalam hatinya, seperti dinding yang terpisah. Itu cukup baik ketika dia masih muda, namun ketika usia bertambah, seseorang akan selalu ingin menemukan seseorang untuk diandalkan sehingga mereka akan memiliki seseorang yang dapat menurunkan kemampuan mereka. Zhuge Liuyun tidak terkecuali. Awalnya, Leng Wuzui memberinya kesan baik. Namun, kemudian, dia menemukan bahwa Leng Wuzui terlalu egois dan dia terlalu ekstrim ketika melakukan sesuatu. Dia tidak punya teman dan dia hanya punya alat yang dia gunakan. Dia tidak layak untuk kepercayaan Zhuge Liuyun. Namun, dalam hal bakat, di dalam Provinsi Hijau, terutama di sekolah Azure Dragon, cukup sulit untuk menemukan seorang pemuda seperti Leng Wuzui. Jadi, Zhuge Liuyun berada dalam situasi yang sulit. Dia ragu apakah akan mewariskan warisannya ke Leng Wuzui. Tetapi tepat pada saat itu, Chu Feng berjalan ke garis pandang Zhuge Liuyun. Pada kenyataannya, Zhuge Liuyun sudah mengetahui tentang identitas Chu Feng. Dia menemukan bahwa meskipun Chu Feng agak gegabah ketika dia melakukan sesuatu, tindakannya bukan karena merugikan. Sebaliknya, dalam banyak situasi, ia menimbulkan bencana besar bagi orang-orang yang dekat dengannya. Mungkin dari mata orang luar, tindakan Chu Feng dilakukan tanpa belas kasihan. Namun, anehnya Zhuge Liuyun menyukai itu. Adapun masalah tentang Leng Wuzui, itu benar-benar hanya ujian yang diberikan Zhuge Liuyun kepadanya. Namun sayangnya, pada akhirnya, Leng Wuzui mengecewakan Zhuge Liuyun. Guru, setelah kontrak koneksi roh antara spiritualis dunia dan roh dunia, akankah situasi seperti ini terjadi? Karena alasan tertentu, roh dunia terluka parah dan menghilang dari ruang roh dunia. Spiritualis dunia tidak dapat merasakan jejak auranya, tetapi kontrak koneksi roh masih ada. Saat Zhuge Liuyun bersemangat, Chu Feng menanyakan informasi tentang Egi. Mungkin ada situasi seperti itu. Setelah kontrak antara roh dunia dan spiritual dunia, akan sulit bagi mereka untuk kembali ke dunia spiritual. Kecuali jika kontrak dibatalkan atau jika roh dunia memiliki metode yang luar biasa, untuk seluruh hidup mereka, mereka harus tetap berada di dunia spiritualis dunia. Yang juga berarti di dalam ruang roh dunia. Petik 2. Kadang-kadang, situasi yang baru saja kamu nyatakan akan terjadi. Lagi pula, World Spirit akan bertarung demi World Spiritis mereka, dan dari pertempuran, mereka biasanya akan terluka. Namun, jika kontrak roh dunia tidak dihancurkan,
itu berarti bahwa roh dunia masih hidup. Mereka hanya akan sangat terluka dan mereka perlu beberapa saat untuk pulih. Kata Zhuge Liuyun. Beberapa saat untuk pulih? Berapa lama waktu itu? Chu Feng dengan kegilaan bahagia di hatinya. Selama Egi baik-baik saja, dia tidak akan khawatir. Itu sulit dikatakan. Jika cepat, maka 10 atau 8 tahun. Jika lambat, maka sampai 100 tahun, Zhuge Liuyun berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Sepanjang itu? Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng seolah-olah dia menderita pukulan besar. Jika cepat, maka 10 atau 8 tahun. Jika lambat, maka sampai 100 tahun. Apakah itu berarti dia tidak bisa melihat Egi setidaknya selama 10 tahun? Atau bahkan mungkin sepanjang hidupnya? Petik 2. Kenapa kamu begitu gugup? Kamu sudah tidak membuat kontrak dengan roh dunia, kan? Zhuge Liuyun bertanya sambil menyeringai. Tentu saja tidak. Aku hanya ingin tahu. Chu Feng dengan cepat menggelengkan kepalanya. Egi adalah rahasianya dan dia belum bisa memberitahu siapapun. Aku juga berpikir bahwa kamu tidak akan terlalu masuk akal. Roh dunia adalah makhluk yang sangat bangga dan mereka juga sangat cerdas. Kecerdasan mereka tidak lebih rendah dari manusia, bahkan mungkin lebih tinggi. Petik 2. Sejujurnya, tuanmu, aku sudah memiliki roh dunia seperti itu di dunia spiritualku. Namun, dia masih tidak mau membuat kontrak dengan aku bahkan setelah memberinya penawaran sampai sekarang. Petik 2. Meskipun membuat kontrak dengan roh dunia akan sangat membantu kendali seseorang dalam kekuatan formasi roh dan juga kultivasi mereka sendiri sambil juga menjadi impian spiritualis dunia yang tak terhitung jumlahnya. Pada kenyataannya, sangat sulit untuk mendapatkan persetujuan roh dunia. Dalam nada Zhuge Liuyun adalah kebanggaan, tetapi juga kekecewaan. Dia bangga karena sebagai spiritualis dunia, dia berhasil berkomunikasi dengan roh dunia dan roh dunia memiliki minat untuk membuat kontrak dengannya. Namun, ia kecewa karena meskipun memiliki minat untuk membuat kontrak dengannya, bagaimanapun, ia masih belum membentuk kontrak, yang juga berarti bahwa ia belum mendapat persetujuan dari roh dunia. Selain itu, dia sudah cukup tua dan dia benar-benar tidak tahu apakah dia bisa membuat kontrak dengan roh dunia itu di tahun-tahun berikutnya. Setelah mendengar kata-kata Zhuge Liuyun, Chu Feng secara tersembunyi senang. Senang karena dia memiliki keluarga yang baik karena mereka menyegel dua roh dunia dalam ruang roh dunianya. Dia bahkan membuat kontrak dengan salah satu dari mereka. Atau yang lain, jika dia harus mencari sendiri, yang tahu berapa lama dia akan membuat kontrak dengan roh dunia. Jika dia tidak menangani hal-hal dengan benar, dia akan menjadi seperti Zhuge Liuyun dan mungkin bahkan tidak dapat membuat kontrak dengan roh dunia untuk seluruh hidupnya. Namun, karena dia berterima kasih kepada keluarganya sendiri, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi ingat tentang mereka. Dari petunjuk yang dia lihat saat ini, keluarganya, atau setidaknya orang tuanya, sangat kuat, dan metode yang mereka sangkal masuk akal. Tidak ada orang yang begitu kuat dalam beberapa ratus tahun terakhir di benua 9 provinsi. Jadi dia tahu bahwa orang tuanya bukan berasal dari 9 provinsi. Dunia itu luas, dan benua 9 provinsi hanyalah sudut gunung es di dalam dunia itu. Chu Feng tidak tahu seperti apa dunia di luar, tapi dia bisa membayangkan bahwa itu sangat berbahaya. Begitu berbahaya sehingga orang tuanya yang begitu kuat tidak punya pilihan selain mempercayakannya kepada orang lain. Tuan, jika roh dunia benar-benar terluka parah, selain membiarkan diri mereka pulih sendiri,
bisakah kita spiritualis dunia tidak melakukan apa-apa tentang itu? Setelah lebih banyak mengobrol, Chu Feng dengan cerdik mengubah topik kembali ke itu. Ada. Tentu saja ada. Alasan mengapa roh dunia membuat kontrak dengan spiritualis dunia dan bersedia untuk meninggalkan rumah mereka sendiri di mana mereka tinggal dan juga dipenjara di dunia spiritual yang begitu kecil. Adalah karena dunia makhluk hidup memiliki manfaat besar bagi mereka. Petik 2. Kehidupan roh dunia sangat panjang. Mereka tidak seperti kita, di mana kehidupan kita tidak melewati 100 tahun tidak peduli seberapa kuat kultivasi kita. Roh dunia setidaknya bisa hidup selama 300 tahun. Menurut rumor, beberapa roh dunia yang lebih kuat bahkan dapat hidup selama beberapa ribu tahun. Petik 2. Jadi itu sebabnya roh dunia bersedia untuk membuat kontrak dengan spiritualis dunia dan untuk hidup di dalam dunia spiritual kecil. Ketika spiritualis dunia meninggal, kontrak dibatalkan dan roh dunia akan dapat kembali ke dunia roh dunia. Pada saat itu, semua yang mereka dapatkan dari spiritual dunia menjadi pijakan mereka sendiri di dunia roh dunia. Petik 2. Bab 175 Provinsi Roh. Ada manfaat tak berujung dan tak berkesudahan yang dapat diperoleh roh dunia dari dunia kehidupan. Sebagai contoh, selain energi sumber dasar yang dapat meningkatkan budidaya mereka, ada juga banyak hal lain yang dapat memperkuat tubuh mereka, atau bahkan hal-hal seperti darah khusus. Petik 2. Seperti yang kamu katakan, setelah roh dunia terluka, menghilang dari dunia spiritual, dan tidak punya cara untuk menghubungi spiritualis dunia, apa yang harus kamu lakukan? Sebenarnya, ada metode. Petik 2. Dari apa yang aku tahu, ada buah khusus yang disebut buah roh. Buah roh memiliki efek tertentu untuk spiritualis dunia. Mereka dapat meningkatkan kualitas formasi roh mereka dan juga memperkuat kekuatan-kekuatan roh mereka. Namun, itu memiliki efek yang lebih besar bagi roh dunia, dan itu adalah untuk dapat memulihkan kekuatan mereka. Petik 2. Buah roh. Di mana benda itu ada? Di mana kamu bisa membelinya? Chu Feng bersuka cita, dan seolah-olah awan didorong ke samping dan matahari bisa dilihat. Dia akhirnya melihat harapan untuk menyelamatkan Egi. Apakah kamu berpikir hal yang sangat berharga seperti buah roh dapat dibeli? Tapi dari yang aku tahu, di 9 provinsi, memang ada tempat di mana ada buah roh. Kata Zhuge Liuyun. Di mana? Tanya Chu Feng erat. Provinsi Roh. Provinsi Roh. Betul. Provinsi Roh adalah salah satu dari 9 provinsi. Petik 2. Ada persekutuan roh dunia di sana, dan persekutuan roh dunia dapat dikatakan sebagai daerah di mana paling banyak spiritis dunia berkumpul di 9 provinsi. Di area itu, spiritualis dunia dapat memperoleh banyak hal baik. Petik 2. Di dalam World Spirit Guild, ada buah khusus yang ditanam di sana, dan itu akan menjadi buah roh, kata Zhuge Liuyun. Provinsi Roh, Master, berapa jarak antara sana dan Provinsi Azure? Chu Feng dengan cemas bertanya. Meskipun dia memiliki beberapa gagasan tentang Provinsi Azure, dia tidak tahu banyak tentang 9 provinsi. Provinsi Roh dan Provinsi Azure adalah tetangga. Meskipun jalannya tidak terlalu dekat, jika kita kembali dan kembali, setengah bulan sudah cukup. Zhuge Liuyun tersenyum, lalu bertanya kepada Chu Feng, kamu suka buah roh ini agak Petik 2. Tentu saja aku menyukainya. Bukankah kamu mengatakan bahwa buah roh akan meningkatkan kualitas formasi roh dan kekuatan roh juga? Chu Feng tersenyum dan berkata,
Tentu saja. Tetapi pada topik itu, dengan kemahiran kamu saat ini dalam teknik formasi roh, saatnya untuk mengikuti ujian untuk jubah putih, kata Zhuge Liuyun. Jubah putih. Jubah putih yang kamu kenakan? Apa gunanya? Tanya Chu Feng meskipun dia tahu. Haha, kamu tidak akan tahu tentang ini. Ini adalah simbol status dan kekuatan World Spiritis. Jika kamu ingin mendapatkan pengakuan seperti itu, kamu harus mengikuti ujian untuk mendapatkannya dengan kekuatan kamu sendiri. Petik 2. Menurut kekuatan spiritualis dunia, ada 3 jenis level spiritualis dunia. Jubah putih, jubah abu-abu, dan jubah biru. Petik 2. Jubah putih adalah yang paling mudah didapat. Dari apa yang dapat kamu lakukan sekarang, seharusnya tidak terlalu sulit bagi kamu untuk mendapatkan jubah putih dan menjadi spiritualis dunia jubah putih. Petik 2. Jika dibandingkan dengan jubah putih, jubah abu-abu jauh lebih sulit. Ada persyaratan esensi untuk kekuatan formasi roh, dan di dalam provinsi Azure, tidak ada lebih dari 2 spiritualis dunia jubah abu-abu. Petik 2. Yang pertama adalah spiritualis dunia di sekolah tanda pagar 1, sekolah Lingyun, dan yang lainnya adalah spiritualis dunia di rumah Pangeran Qilin. Zhuge Liuyun berkata dengan sangat serius. Saat dia menyebut kedua orang itu, dia tidak bisa menghindari rasa hormat dalam nada bicaranya. Apa? Tidak ada lebih dari 2 spiritualis dunia jubah abu-abu dan mereka memiliki status yang mengesankan? Chu Feng sangat terkejut di hatinya karena gadis yang dia lihat di pegunungan macan putih jelas juga spiritualis dunia jubah abu-abu. Adapun spiritualis dunia jubah biru, orang-orang itu seperti legenda. Tidak ada yang seperti itu di Provinsi Azure, dan bahkan tidak ada di provinsi lain. Hanya provinsi spirit yang memiliki spiritualis dunia legendaris. Zhuge Liuyun melanjutkan perkataannya. Namun, setelah membandingkan apa yang dikatakan Zhuge Liuyun dengan apa yang Egi katakan, ada 2 jenis yang kurang. Mereka adalah jubah ungu setelah jubah biru, dan juga jubah emas. Dari itu, dapat dilihat bahwa dari segi pengalaman, Egi lebih unggul daripada Zhuge Liuyun. Mengapa begitu banyak spiritualis dunia berkumpul di Provinsi Roh? Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang itu? Chu Feng bergumam pada dirinya sendiri. Kamu benar. Provinsi Roh dapat dikatakan sebagai tanah suci spiritualis dunia. 2 kekuatan spiritualis dunia terkuat di 9 provinsi terletak di sana. Yang pertama adalah Guild Roh Dunia dan spiritualis dunia terkuat di 9 provinsi berkumpul di sana. Semua ujian untuk status spiritualis dunia perlu dilakukan di sana. Petik 2. Yang lainnya adalah klan Jie. Meskipun klan Jie tidak sebesar persatuan roh dunia, setiap anggota klan dilahirkan dengan kekuatan roh dan mereka adalah klan yang sangat mengesankan dan mulia. Petik 2. Menurut rumor, mereka adalah tuan dari provinsi roh. Tetapi karena ada terlalu sedikit anggota klan, kekuatan untuk memerintah perlahan diberikan kepada World Spirit Guild. Namun, mereka masih kekuatan yang tidak bisa diremehkan dan mereka berdua berbagi tanah suci provinsi roh. Kata Zhuge Liuyun. Aku melihat, sepertinya dunia ini benar-benar sangat besar. Bahkan ada klan yang begitu istimewa, dan setiap anggota klan dilahirkan dengan kekuatan roh. Petik 2. Chu Feng secara tersembunyi menghela napas kagum. Tidak 1 dari 10.000 memiliki kekuatan roh, dan di Provinsi Azure, setiap orang yang memiliki kekuatan roh dipandang sebagai jenius. Tapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa ada klan yang mengesankan di provinsi tetangganya.
Setiap anggota klan memiliki kekuatan spirit. Gagasan macam apa itu, dan seberapa kuat klan itu? Ho, kamu benar. Dunia ini besar dan ada banyak orang kuat di dalamnya. Ada banyak klan dengan darah khusus. Dan selain klan Jie di Provinsi Roh, ada klan yang bahkan lebih kuat di 9 provinsi. Kata Zhuge Liuyun. Klan yang lebih kuat, Tuan? Klan apa itu? Chu Feng sangat ingin tahu. Klan Jie sudah bisa membuat orang terkejut. Akan seperti apa klan yang bahkan lebih kuat dari itu? Ini adalah penguasa 9 provinsi saat ini, Dinasti Jiang. Dinasti Jiang adalah klan khusus. Petik 2. Alasan mengapa mereka menyebut diri mereka sebagai Dinasti Jiang adalah karena setiap orang di Dinasti Jiang memiliki kekuatan yang kuat dari darah mereka. Mereka memiliki kehebatan pertempuran yang menakutkan yang tidak dimiliki orang normal. Itulah juga mengapa Dinasti Jiang bisa menjadi penguasa dari 9 provinsi untuk waktu yang lama dan tidak layu. Zhuge Liuyun terus menjelaskan. Dinasti Jiang adalah klan khusus. Tidak heran, Chu Feng belajar berita lain yang mengejutkannya. Melihat tanggalnya, ujian bulanan jubah roh dunia putih yang diadakan World Spirit Guild semakin dekat. Kembali dan bersiaplah. Aku akan membawa kamu ke Provinsi Roh besok pagi, kata Zhuge Liuyun. Sangat. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng tidak memiliki jejak kejutan. Sebaliknya, dia sangat bahagia karena bahkan jika Zhuge Liuyun tidak mengatakan itu, dia juga berencana untuk pergi ke Provinsi Spirit. Alasan mengapa Chu Feng ingin pergi ke Provinsi Spirit bukan karena ujian jubah putih untuk spiritualis dunia, karena jika mereka berbicara tentang status, dia sudah memiliki jubah roh dunia kelabu di kosmos saknya. Jubah abu-abu itu tentu saja lebih mahal daripada jubah putih, dan status yang diwakilinya bahkan lebih menakutkan. Secara alami, apa yang menarik Chu Feng ke Provinsi Roh adalah buah roh. Hal aneh yang bisa membangunkan Egi.